Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardil Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang berkaitan tentang dasar negara dan konstitusi. Sebelum kita lanjut, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau menambah wawasan, silakan gabung dengan kami dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kami jika kamu mau mengikuti kuis setiap malam selain hari Minggu dengan cara klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih, dan inilah soal yang pertama. Selain mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, Pancasila mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu terdiri atas 5 larangan seperti berikut kecuali, berarti yang bukan. A. Mencuri, B. Berbohong, C. Bersikap boros, D. Berjiwa dengki, dan E. Melakukan kekerasan. Ayo, yang mana yang benar dari kelima opsi ini? Yang benar itu adalah opsi C. Saya langsung bacakan aja. Pancasila telah dikenal pada zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Putantular. Dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, Pancasila mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama yang terdiri dari tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras atau obat-obat terlarang. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, yang satu di antaranya itu tidak termasuk, ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. PPKI mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara. PPKI merupakan salah satu asal mula terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu A. Asal mula karya, B. Asal mula bahan, C. Asal mula fungsi, D. Asal mula bentuk, dan E. Asal mula tujuan. Ayo, yang mana yang benar dari kelima opsi ini? Jadi sebenarnya ini adalah materi tentang asal mula Pancasila sebagai dasar negara. Dan kelima opsi ini itu adalah poin-poinnya. Jadi saya langsung bacakan aja yang mana yang termasuk pada PPKI merupakan salah satu asal mula terbentuk Pancasila sebagai dasar negara. Jadi asal mula karya, yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang satu. Adapun asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan atas dasar pembentuk negara yang menegaskan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Jadi, dari kelima opsi ini yang termasuk adalah asal mula karya. Bagaimana, kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut ini merupakan beberapa cara pembentukan konstitusi kecuali. Berarti 4 itu termasuk cara pembentukan konstitusi dan satu diantaranya bukan. A. Sengaja dibentuk, B. Pewarisan, C. Pemberian, D. Revolusi, dan E. Evolusi. Jadi saya jelaskan dulu bahwa cara pembentukan konstitusi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu adalah konstitusi itu merupakan sebuah pemberian. Yang kedua, konstitusi itu sengaja dibentuk. Selanjutnya, konstitusi itu merupakan sebuah revolusi. Dan yang terakhir itu adalah konstitusi merupakan sebuah evolusi. Jadi saya sudah sebutkan semua cara pembentukan konstitusi. Jadi satu di antaranya yang bukan adalah B. Pewarisan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Pandangan hidup bangsa. 2. Latar belakang sejarah Indonesia. 3. Nilai-nilai sosial budaya bangsa. 4. Konstitusi negara-negara di dunia. 5. Keadaan terkini dalam kehidupan bangsa. Dasar negara yang dimiliki negara yang satu berbeda dengan dasar negara yang dimiliki negara lain. Hal tersebut karena dasar negara yang dimiliki tiap-tiap negara mengacu pada beberapa hal yang ditunjukkan oleh nomor. Ya,
saya langsung sebutkan aja bahwa dari kelima bagian di atas, pilihan di atas, satu di antaranya yang bukan merupakan dasar negara yang dimiliki tiap-tiap negara, yaitu adalah nomor 4, konstitusi negara-negara di dunia. Ya, jadi dari kelima opsi ini yang ada nomor 4 itu adalah salah. Yang tidak ada nomor 4 itu benar. Yang mana? Ayo. Yang benar adalah bagian A, 1, 2, dan 3. 1. Pandangan hidup bangsa. 2. Latar belakang sejarah Indonesia. Dan 3. Nilai-nilai sosial budaya bangsa. Jadi itu adalah dasar negara yang dimiliki tiap-tiap negara. Paham ya? Jadi kita lanjut soal yang berikutnya. Secara yuridis kenegaraan, Pancasila sah sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal A. 30 Mei 1945, B. 31 Mei 1945, C. 1 Juni 1945, D. 17 Agustus 1945, dan E. 18 Agustus 1945. Sebelum saya jawab, saya langsung jelaskan dulu. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ada sebuah badan yang disebut sebagai PPKI yang melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada sidang itu ditetapkanlah bahwa 1. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang kedua, dibentuklah sebuah badan komite. Yang ketiga, ditetapkanlah bahwa Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta dijadikan sebagai wakil presiden. Itulah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sudah sangat jelas bahwa Pancasila sah sebagai dasar negara di Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana kita paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam arti sempit, konstitusi sebuah negara mempunyai persamaan arti dengan A. Undang-undang, B. Peraturan pemerintah, C. Undang-undang dasar, D. Undang-undang organik, dan E. Kebiasaan atau konvensi. Jadi saya jelaskan dulu bahwa konstitusi itu adalah unsur penting yang kedua yang harus ada dalam sebuah negara setelah dasar negara. Jadi setelah ada dasar negara, poin-poin yang ada pada dasar negara itu adalah konstitusi. Yang termasuk sebagai konstitusi itu adalah undang-undang dan juga pasal-pasal. Ya, jadi yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Ya, paham? Kita lanjut soal yang berikutnya. Pada saat merdeka, negara Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang belum sempurna, karena saat itu negara Indonesia belum mempunyai beberapa hal kecuali A. Dasar negara, B. Konstitusi negara, C. Bendera merah putih, D. Lembaga-lembaga negara, dan E. Presiden dan wakil presiden. Saya jelaskan bahwa pada saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dikatakan tidak sempurna karena pada saat tanggal 17 itu kan belum ada dasar negara, belum ada konstitusi negara, belum ada lembaga-lembaga negara, dan juga belum ada presiden dan wakil presiden. Itu tanggal 17. Dan kesemuanya itu terbentuk pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah merdeka, dan dibentuk oleh PPKI. Ya kan? Ada dasar negara, ada konstitusi negara, ada lembaga-lembaga negara, dan juga ada presiden dan wakil presiden. Yang ada pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus itu hanya bendera merah putih. Ya kan? Jadi dari kelima opsi ini yang paling tepat itu adalah bagian C, bendera merah putih. Bagaimana? Kita lanjut soal yang berikutnya. Ada beberapa cara perubahan konstitusi sebuah negara. Cara perubahan konstitusi negara Republik Indonesia adalah kecuali A. Referendum,
B. Perubahan secara umum. C. Perubahan secara khusus di negara federasi. D. Dilakukan oleh badan khusus. Dan E. Dilakukan oleh lembaga legislatif. Tadi kalau tidak salah di nomor 2 itu ada cara pembentukan konstitusi, ya kan? Sekarang ini adalah cara perubahan konstitusi. Nah, saya jelaskan dulu bahwa ada 4 cara untuk mengubah konstitusi. Yang pertama, perubahan dilakukan oleh badan legislatif atau perubahan terhadap undang-undangan biasa. 2. Referendum. Referendum itu semacam cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terhadap rakyat yang mempunyai hak suara, dan itu terjadi pada masa Orde Baru. Yang ketiga itu adalah perubahan dilakukan oleh badan khusus. Yang keempat, perubahan khusus di negara federasi. Dari kelima opsi itu yang mana yang saya tidak sebutkan tadi? Adalah bagian benar B, perubahan secara umum. Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Kata konstitusi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yaitu A. Grondwet, B. Constituer, B. C. Constitutio, D. Constitution, E. Constitute. Ini susah sekali untuk dibaca. Jadi dari bahasa Belanda kata konstitusi itu berarti bagian A, grondwet, di mana grondwet itu dikatakan atau diistilahkan sebagai undang-undang dasar. Jadi sudah jelas ya. Itulah tadi beberapa soal yang terkait tentang dasar negara dan konstitusi. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk kalian, dan saya berharap soal semacam ini akan muncul pada tes yang akan kalian hadapi nanti. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini agar banyak teman-teman yang terbantu bisa memahami tentang bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang terkait tentang dasar negara dan konstitusi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.